kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Sama-sama kita mau tinggikan Allah kita. Haleluya. Oh, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama Allah saja, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari sekali lagi bersama-sama katakan hanya Kau, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama Allah saja, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku Allah saja, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 oh, selamanya, selamanya. Sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita. Mari bersama-sama kita datang cari wajah Tuhan. Apapun keberadaanmu waktu kita mencari wajah Tuhan, Dia pasti ditemui, itu janji firman. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu
hari ini mari sembah Dia. Sumber kekuatan, sumber penghiburan kami, Tuhan. Haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagiku, sumber kekuatan hanya Engkau. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kami serahkan kepada hamba. Shalom, haleluya. Kita mengucap syukur kita berjumpa lagi di dalam pelayanan mingguan secara online di LOB. Mari kita berdoa untuk pagi hari. Kami sangat bersyukur ya Bapa, pada pagi hari yang indah ini kami bisa datang dan mendengarkan dan melakukan pujian penyembahan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ada hari ini sehat dan kuat. Kami bisa beribadah walaupun lewat media sosial. Kami bisa menerima firman. Kami bisa menikmati kasih karunia dan hadirat-Mu dengan baik. Berkati kami semua, termasuk hamba-Mu ini. Berkati seluruh Bapak Ibu Saudara jemaat dikasihi Tuhan. Dimanapun mereka berada, mereka dikuatkan dan dipulihkan. Berkati firman yang ada, biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Kami siap untuk duduk dan mendengarkan. Firman ini menjadi pelita dan terang buat kami, dan sehingga kami bisa melakukan ini dalam kehidupan kami dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap, kami mau belajar. Haleluya, amin. Baik, puji Tuhan ya, berjumpa tetap tinggal 2 bulan lagi. Kita akan meninggalkan akhir tahun 2020. Sedang luar biasa sekali. Tapi apapun yang terjadi di 2020, banyak pelajaran yang kita alami. Betul? Banyak pelajaran yang kita hadapi. Dan tapi kita tetap kuat. Amin. Hari ini kita akan membawakan dengan tema berbahagialah. Tentunya sudah beberapa dari teman-teman yang ada sebelumnya sudah memaparkan tentang berbahagia, tentang apa arti bahagia. Tetapi saya akan tetap mengatakan, saya berbahagia karena ada Tuhan di dalam hidup saya. Amin. Yes. Kenapa saya mengatakan itu? Karena di dalam situasi kondisi kehidupan saya yang sudah beberapa kali saya bagikan, ya, tentunya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan sudah mengetahui, berarti saya mengalami banyak pengalaman bersama Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalami itu. Tetapi mungkin ada yang merasa kurang happy, ada yang merasa mungkin kenapa. Tetapi
saya merasa saya bahagia bersama Tuhan. Saya bahagia kalau saya bersama Tuhan. Saya tidak akan bahagia kalau saya merasa Tuhan itu meninggalkan saya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan demikian, marilah kita harus berbahagia. Amin. Yang pasti 2020 sebentar lagi kita akan tinggalkan. Amin. Kita akan menyongsong 2021 dengan sukacita, dengan harapan pandemik selesai, dengan harapan kita bisa beraktivitas dengan baik. Yang pasti buat anak-anak yang dikasihi Tuhan, pasti mudah-mudahan bisa sekolah, tidak ada online lagi. Amin, puji Tuhan. Mari kita buka Mazmur 37 ayat 5. Kita buka Mazmur 37 ayat 5. Saya suka sekali ayat ini, sangat menguatkan saya. Dikatakan demikian, firman Tuhan berkata, serahkan jalanmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Dia akan bertindak. Wow, saya akan percaya, kita mengaminkan ini. Kenapa? Karena ketika kita bersama Tuhan, saya sendiri pun bersama Tuhan, saya sangat yakin dengan percaya Tuhan akan melakukan tindakan-tindakan yang tepat kepada saya, kepada kehidupan saya. Waktu saya diundang untuk khotbah di salah satu gereja, itu berada di Jogja kalau nggak salah. Di akhir itu saya mendapatkan firman ini, dan sebenarnya itu tidak dalam persiapan saya. Tetapi tiba-tiba di waktu sesi terakhir lagi lagu penyembahan, tiba-tiba saya berusaha mencari sesuatu, dan akhirnya saya mendapatkan ayat itu. Dan ini saya berikan di waktu penutupan khotbah saya, tapi dengan cara yang lantang, tidak seperti tadi. Saya berbicara di depan mimbar waktu itu. Dengan lantang saya mengatakan, serahkan jalanmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Dia akan bertindak. Haleluya, amin. Saya merasakan sesuatu spirit, sesuatu kekuatan yang mendorong saya untuk mengatakan itu. Dan saya yakin percaya mungkin salah satu di sana yang butuh ini, yang butuh kekuatan, yang butuh statement firman Tuhan, sehingga dia meyakinkan dirinya dan percaya. Sama seperti saya, mengalami begitu banyak perjalanan kehidupan saya sekolah hidup. Saya walaupun sekolah di universitas, sekolah kehidupan itu memang betul kata orang tua, itu luar biasa. Dan saya bersama Tuhan, saya sekolah di dalam kehidupan pelayanan saya. Tuhan membawa saya sampai ke titik, sampai saya melayani. Saya bisa melayani, saya diberikan kasih karunia, saya diberikan banyak pengalaman, saya diberikan banyak masalah, saya diberikan banyak hal. Sehingga saya melihat begitu banyak Tuhan sudah bertindak untuk kehidupan saya. Amin. Makanya waktu saya memaparkan lagi ini, saya bilang, wow, cocok sekali. Kenapa? Sekarang ini mungkin setelah sudah masuk di bulan 10, sudah mau dekat akhir tahun, semua mulai gelisah. Tadinya kalau dulu awal pandemi, orang bergelisah, aduh gimana ini virusnya. Sekarang terbalik, sudah mau tinggal 2 bulan, sekarang terbaliknya, aduh gimana, mau selesai apa enggak ya, vaksinnya gimana ya, berfungsi apa enggak ya, atau gimana. Kadang-kadang manusia ini kayaknya yakin, tapi kadang-kadang tidak yakin, sok-sok yakin. Sehingga dia harus perlu dengan apa? Percayalah kepadanya. Tuhan bertindak, sayang. Tuhan yang akan melakukannya. Tuhan yang akan mengending ini semua. Makanya kenapa saya bilang, saya berbahagia ketika saya memilih bersama Tuhan. Banyak pertolongan yang diberikan pada saya. Kenapa saya berbahagia? 1, karena saya dikuatkan. Mari kita buka di Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 118 ayat 14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Tuhan itu baik. Tuhan baik. Tahu nggak, dulu saya ini seorang yang masih muda, dan saya hidup bersaudara itu laki-laki semua. Jujur saya ini
menjadi seorang anak perempuan yang agak tomboy. Jadi saya tuh nggak takut. Saya dulu itu sama laki-laki bisa berantem loh. Sorry ya, saya lebih banyak memberikan kehidupan nyata yang saya alami. Saya tidak membawa mungkin contoh di ayat-ayat firman atau mungkin para nabi. Karena mungkin banyak orang sudah menganggap itu dulu. Tapi saya sekarang lebih ke kehidupan sekarang supaya kita bisa melihat bahwa firman itu bukan hoax. Firman itu jelas. Firman itu kekuatan. Firman itu bisa menyelamatkan kita semua, menyelamatkan keadaan kita, menyelamatkan kehidupan kita. Dan saya karena bersaudara semua laki-laki, jadi saya ini menjadi seorang anak perempuan yang cukup tomboy. Jadi punya satu keberanian ya. Jadi saya itu tomboy ya. Teman-teman saya mungkin yang nanti mendengar pasti mereka ketawa di belakang sana. Iya benar-benar tuh dia tomboy ya. Sampai until now, sampai sekarang pun masih sedikit ada tomboy sedikit. Kalau enggak gitu LOB itu enggak sampai ke desa-desa loh. Karena saya merasa Tuhan itu kekuatan saya. Makanya saya mempunyai di balik seorang wanita, kewanitaan saya mempunyai power, saya mempunyai kekuatan dan keberanian. Karena saya percaya jalan yang saya lagi jalani, yang saya contohi, life of blessing. Mungkin ada yang bertanya, LOB itu apa sih? Life of blessing minister ini yang kami jalankan adalah pelayanan ke desa-desa, pelayanan yang di mana tempat yang mungkin belum terjangkau dan belum ada pelayanan, yang mana anak-anak Tuhan yang tidak sempat mendapatkan pelayanan. Dan bahkan kami berkeliling setiap tahun untuk penyembahan pujian saja. Yang jujur Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kami tidak pernah tahu kami mau kemana. Kami hanya tahu kami berdoa. Saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan karena saya percaya ketika saya berjalan dalam Tuhan, saya berjalan bersama Dia, keselamatan itu ada. Entah itu keselamatan buat saya, entah keselamatan itu untuk buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk keluarga saya atau siapapun itu. Bagi saya meyakini bahwa Dia akan menjadi keselamatan saya ketika saya bersama Dia. Saya menjadi kekuatan pada waktu kami pelayanan. Jujur, pelayanan tidak segampang itu. Kalau ada yang bilang pelayanan itu mudah, oh cukup begini sudah. Betul. Tetapi ada momen-momen, ada hal-hal, apalagi kami yang di lapangan ya. Kalau kita pelayanan KKR, jujur saja kalau sudah ada beberapa saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan sudah pernah dengar kesaksian kami bahwa kami pernah pergi ke Mamuju sana dan kami mendapatkan pelayanan yang walaupun sudah kami lihat, sudah kami cek, tapi selalu ada kejadian-kejadian yang di lapangan yang terjadi saat itu. Tetapi Tuhan memberikan kekuatan untuk kami tetap melanjutkan perjalanan pelayanan kami. Ya, salah satunya yang sudah ditahu adalah Gunung Salomoni yang kami jalani. Itu mestinya dari jam 5 pagi kami berangkat, jam 10 pagi mestinya sudah tiba. Tapi ternyata haleluya, diberikan sesuatu hal yang saya tidak tahu bagaimana jadinya sehingga kami itu dari jam 5 pagi tiba jam 5 sore. Luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, saya tidak akan mempunyai kekuatan untuk melanjutkan perjalanan itu. Kenapa? Dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore. Karena kami juga harus sedang lagi membawa alat. Kami kalau pelayanan Bapak Ibu Saudara, kami bawa alat. Ya, kami bawa genset. Terus kami juga tidak ada tanggungan dari pihak manapun karena memang kami menanggung sendiri.
Kami memang tidak meminta ada tanggungan dalam pelayanan, ya. Jadi semuanya itu kami yang urus, mulai dari persiapan mobil apapun kami datang semuanya. Gereja yang menerima kami hanya cukup membuka pintu, dan kami bersama tim cukup banyak, ya. Jadi datang kami langsung bisa setting alat dan segala macam, dan kami juga yang bawa hamba Tuhan dan segala macam. Kami juga yang menyusun alat dan segala macam. Karena ini pelayanan kami selalu berada di pedesaan, ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi yang kami tahu itu susah untuk bawa alat musik atau apapun. Kalau kita mau harap dari sana mungkin tidak terlalu bisa lengkap. Dan akhirnya dari jam 5 pagi sampai jam 5 sore itu kami terputar-putar dengan hujan yang tiba-tiba dari pagi sampai malam, sampai di tujuan masih juga hujan, dan kami akhirnya tidak bisa membawa apapun, tinggal keyboard saja yang kami bisa bawa waktu itu. Tetapi yang penting puji Tuhan kami sampai di Gunung Salomoni dan kami bisa melayani jam 6 sore walaupun dengan baju rambut basah, dengan baju yang apa ada, dengan atap yang ada, dan itu pun masih tetap dengan rintik-rintik. Tetapi puji Tuhan, anak-anak Tuhan di gunung sana waktu itu tetap datang berkumpul, tetap datang memuji Tuhan. Makanya saya bilang, pada waktu itu saya melihat, ketika kita kuat dan kita tetap melanjutkan, bahkan hamba Tuhan yang menjemput kami pakai motor, dia bilang, gimana? Lanjut atau pulang? Saya bilang, hey, kami datang sudah siap untuk melayani. Sudah ada target kami datang untuk melayani, bukan untuk pulang. Selama Tuhan mengatakan, saya berdoa waktu itu dengan tim teman-teman semua, mereka saling melihat bagaimana ini, karena mobil kami sudah tertanam, ya, sudah alat itu nggak bisa kita mau kasih keluar. Mobil kami yang kami bawa alat sound system itu tertanam, tidak bisa, sulit sekali. Jadi itu makan waktu untuk kami bisa beberapa kali tertanam gitu di becek gitu, yang cukup lumayan parah, jalanan yang parah tiba-tiba, belum tambah sungai yang tiba-tiba meluap naik, dan kami tidak bisa menyeberangi itu dengan mobil, ya. Jadi memang luar biasa sekali. Jadi waktu itu dibilang lanjut atau pulang, ini suatu, saya langsung, wah, memang kita udah capek, kita nggak makan loh. Bayangan dari jam 5 pagi, mestinya jam 10 pagi kita tiba, sudah leha-leha, ternyata itu tidak. Kami sampai jam 5 sore, Bapak Ibu Saudara, berkutat dengan jalanan yang berputar-putar, dan habis itu masih tetap kami dihalangi. Saya entahlah apa itu, tapi kami berdoa waktu itu, mengumpulkan dan kembali, bermazmur, menyanyi, memuji Tuhan, dan kami berdoa waktu itu sama-sama, Tuhan, kami sudah datang ke sini. Waktunya kami untuk melayani Engkau. Dan akhirnya apa? Bapak Ibu Saudara, yang kami lihat, keselamatan bukan hanya milik kami, tetapi begitu banyak anak-anak Tuhan di gunung sana. Mereka menyembah memuji Tuhan, dan itulah keselamatan buat mereka. Jangan pernah takut, berbahagialah kalau kita ini bersama Tuhan. Berbahagialah kalau Bapak Ibu Saudara bersama Tuhan. Berbahagialah karena dia akan menjadi kekuatan, dia akan menjadi keselamatan kita, buat kita dan keluarga kita. Amin. Yang kedua, saya dipelihara. Kenapa saya sangat berbahagia? Saya berbahagia, saya bersama Tuhan, saya berbahagia karena saya tahu saya bersama Tuhan yang punya kuasa, yang menciptakan bumi dan langit, yang menciptakan seisinya. Tentunya saya dipelihara. Amin. Kita buka di Mazmur 55 ayat 23. Cukup familiar. Sama-sama kita baca yuk, ya. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Pada waktu perjalanan kami pelayanan ke Mamuju, sebenarnya kami awal itu tidak punya rasa khawatir, karena dari awal jujur tim saya terlebih dahulu sudah datang.
Jadi hari pertama mereka sudah duluan datang untuk mengecek semua lokasi dan segalanya. Bahkan mereka sudah tembus langsung waktu itu ke Gunung Salomo. Dan akhirnya besoknya mereka datang untuk menjemput kami tim kedua. Semestinya itu tidak perlu khawatir. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Kadang-kadang kita sudah melakukan segala persiapan. Kadang-kadang kita sudah siap. Kadang-kadang kita merasa ini semua tidak ada masalah. Kadang-kadang kita merasa semua sudah tertata dengan baik, sudah terencana dengan baik. Yang terjadi pada kami hari kedua adalah itu yang saya bilang tadi. Pelayanan kami yang dari jam 5 pagi sampai jam 10 pagi mestinya tiba, ternyata tidak terjadi. Yang terjadi jam 5 pagi, berangkat jam 5 sore, baru tiba. Tentunya khawatir di tengah itu, waktu kami sudah mulai lihat jam segini, kenapa kita belum tiba? Sampai saya tanya kepada mitra teman saya, Pak, Bang, kita gimana ini? Wah, ini kita juga bingung, kenapa kita terputar-putar saja dengan jalan yang sama. Terus habis itu kita bingung, kita disuruh putar lagi, padahal sudah ada pemandu juga yang mengetahui, hamba Tuhan, gereja setempat, bahkan ya memang yang tempat yang kita akan pelayanan bahkan. Semestinya itu tidak bisa terjadi kan Bapak Ibu Saudara, tetapi rencanamu, rencanaku ya rencanaku, rencana Tuhan, ya rencana Tuhan. Tetapi disinilah terjadi. Pada waktu kami mulai khawatir, belum tambah dengan hujan yang tidak berhenti, belum tambah lagi kami sudah penuh becek, jujur basah kuyup. Saya jujur minta maaf Bapak Ibu Saudara, sudah habis semua. Kenapa? Karena saya orang yang, itu yang saya bilang tadi, saya adalah wanita yang agak sedikit tomboy. Jadi saya bukan seorang wanita yang hanya duduk-duduk menunggu di mobil. Pada waktu terjadi mobil itu becek, mobil itu masuk di dalam lubang dan tidak bisa kami keluarkan, susah. Mungkin nanti kalau bisa dimasukkan nanti fotonya, nanti akan ada sebentar fotonya. Saya akan, mudah-mudahan mereka dari tim bisa menampakkan beberapa foto dari kami, ya. Itu nanti Bapak Ibu Saudara akan lihat keadaan waktu itu. Kami basah kuyup. Saya basah kuyup, semua pokoknya basah. Bahkan hamba Tuhan yang kami bawa ikut basah kuyup, ikut juga tarik mobil, ikut juga. Pokoknya dah semua sudah kerja, udah. Khawatir, tentu waktu itu kami khawatir. Pada waktu itu saya bilang, Tuhan, ketika hamba Tuhan mengatakan, Bu, lanjut atau pulang? Saya bilang, Tuhan, saya sedih dan mulai goyah. Apalagi teman-teman sudah baku lihat semua. Sambil melihat, saya bilang, hey, mari kita berdoa. Mari kita melakukan sesuatu. Saya bilang, saya percaya Tuhan kalau sudah kasih datang kita ke sini dan sudah waktunya. Sebentar lagi kita harus pelayanan jam 6 sore. Di brosur sudah tertulis jam 6 sore. Berarti kita harus tetap jalan. Jangan lagi kita goyang. Mari kami berdoa. Dan akhirnya kami saling menguatkan. Saya mengatakan kepada Bapak Johannes, yang Bapak Ibu Saudara sudah sering melihat khotbah beliau, salah satu dari tim saya dan mitra saya dalam pelayanan. Saya bilang, Bang, kita harus lakukan ini dalam nama Yesus. Kita harus keluarkan mobil ini. Paling tidak, pokoknya kita harus tiba, apapun itu, walaupun hanya dengan sebuah gitar, walaupun kita melayani hanya dengan sebuah gitar, tidak ada masalah. Yang penting kita keluar dari sini. Kami saling menguatkan dengan pandangan mata, dan yang pasti kami meminta Yesus bekerja, sehingga apa? Kami tidak goyah. Puji Tuhan, amin. Dengan dorongan, dengan gas, dengan mobil sambil berteriak 1, 2, 3, 1, 2. Saya rasa Bapak Ibu Saudara yang kalau umpama yang biasa dalam perjalanan adventure mungkin akan mengerti bahasa saya ini ya. Kalau umpama yang belum, ayo sekali-sekali dong ya. Tamasya sekali-sekali dong.
pergi ke tempat-tempat di pedesaan atau di gunung-gunung. Ya, tapi saya tidak berharap Bapak Ibu Saudara mengalami kayak kami ya, jangan. Kecuali memang udah siap banget, tapi itu asik. Tetapi firman Tuhan berkata, serahkanlah khawatirmu. Karena apa? Dia akan memelihara kita. Firman itu berjalan. Makanya saya bilang saya berbahagia karena saya sudah mengalami banyak hal bersama Tuhan. Dan waktu itu apa? Ketika kami mulai goyah, ketika teman kami sudah mulai goyah, ketika saya pun mulai goyah dengan keadaan yang terjadi, dengan waktu yang berjalan, dan sebentar lagi kita harus pelayanan. Kita mulai goyah, tetapi apa? Puji Tuhan. Karena saya belajar, Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan akan memelihara, Tuhan akan menjaga. Amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, janganlah pernah jemu-jemu untuk tetap berharap, untuk tetap belajar bahwa kita semua harus bersama Tuhan. Ketika kita bersama Tuhan, jangan khawatir. Tidak perlu khawatir. Dia tidak akan membiarkan kita goyah. Dia tidak akan membiarkan kita dipermalukan. Dia tidak akan membiarkan kita tidak sukses. Dia tidak akan membiarkan kita tidak berhasil. Amin. Puji Tuhan. Yang ketiga, kenapa saya bahagia sekali kalau saya bersama Tuhan? Saya takut kalau Tuhan tidak bersama saya. Saya takut. Kenapa? Karena saya sudah mengalami banyak hal. Yang ketiga, yaitu apa? Saya selalu diberi yang terbaik. Kenapa saya berkata demikian? Mari kita buka Lukas 11 ayat 11. Baik, Lukas 11 ayat 11, demikian firman Tuhan berkata, Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu diganti ikan? Bapak manakah di antara jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Saya mengulangi lagi tadi, kenapa? Sebenarnya ayat ini waktu saya temukan luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Saya percaya banyak orang tua mengalami ini. Artinya begini, ketika kita menjadi orang tua, anak minta beli mainan, mungkin minta beli apa, apalagi sekarang kepingin online harus beli HP. Saya melihat begitu banyak anak-anak yang di luar sana tidak bisa beli HP, tidak bisa ikut online. Kenapa? Karena tidak bisa beli HP. Tetapi karena dia meminta kepada orang tuanya, tentunya pasti orang tuanya akan berusaha. Beberapa hari kemarin suami saya sudah 3 bulan tidak ketemu anak. Saya hampir 2 bulan tidak ketemu anak karena saya meninggalkan mereka di Surabaya. Saya balik ke Bau-Bau. Waktu kami menelpon video call dengan anak kami yang paling kecil yang umur 10 tahun, ya, dan dia joget-joget. Dan waktu itu joget-joget karena namanya kita orang tua, kita rindu, kita kangen, ya, kami kangen. Papanya langsung bikin ucapan seperti ini. Hey, sebentar lagi mau Christmas loh, mau Natal loh, sambil gini-gini bapaknya. Udah mau tua 50 tahun dia goyang-goyang gini, sama anaknya aja dia kayak gitu. Jadi kangen nih. Hey, mau hadiah apa? Ini biasanya kalau mau kasih hadiah Natal kan disimpan kadonya, jangan dikasih tahu, katanya surprise. Ini karena terlalu kangen, inilah saya bilang seorang bapak. Karena dia kangen, dia langsung mengatakan, hey, kamu mau hadiah apa? Kamu mau apa? Terus anak saya bilang gini, waduh saya mau ini. Saya mau dibelikan senjata senjata nerf itu yang nembak-nembak, tapi saya itu jarang kasih dia yang peluru karet gitu. Ya, namanya anak laki ya. Terus saya kepingin ini. Saya bilang, wow banyak sekali. Papanya langsung bilang, suami saya bilang gini, tidak apa-apa, no problem, semuanya Papa beli. Wah, ini yang saya bilang. Ketika saya dapat firman ini, luar biasa sekali.
Bapa kita tidak mungkin kalau kita minta ikan yang dikasih barang lain. Amin. Makanya itu ada ayat, mintalah maka kau akan diberi, ketuklah maka kau akan dibukakan. Bapa kita luar biasa, Tuhan kita luar biasa. Makanya kenapa berbahagialah? Karena apa? Kita bersama Tuhan, kita bersama dengan sesuatu hal yang besar, Raja segala raja. Apalagi kita buka di Lukas 11 ayat 13. Firman Tuhan berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Artinya, saya jujur ya, di sini dibilang jika kamu yang jahat, waduh, orang jahat saja tahu, memberi yang terbaik buat anaknya. Di sini tidak ditulis kamu orang yang baik. Why? Waktu saya baca ini, jika kamu yang diperumpamakan adalah kamu yang jahat saja bisa memberi yang terbaik. Berapa banyak orang-orang akan terus jahat? Perumpamannya di sini tidak mengatakan jika kamu yang baik dan tahu memberi, tapi di sini yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik buat anaknya, mempunyai kasih. Apalagi Bapamu yang di sorga, yang punya hati luar biasa, memberikan anaknya yang tunggal untuk manusia. Apalagi yang harus diragukan. Maka dengan demikian berbahagialah Bapak Ibu Saudara. Berbahagialah kalau Tuhan bersama kita. Berbahagialah kalau Tuhan selalu menyertai kita. Berbahagialah kalau kita masih tetap bersama Tuhan dan kita tetap tidak goyah dengan keyakinan kita. Kita masih tetap belajar untuk menjadi Tuhan sebagai juru selamat kita, dan kita tidak goyah untuk mengatakan itu, bahwa kehidupan Tuhan bersama kehidupan kita, bersama keluarga kita ini akan menjadi luar biasa, dan bahkan kita akan dipakai menjadi saksi Tuhan. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, akhir tahun sebentar lagi, marilah kita semua ajak anak-anak, ajak keluarga berbahagia. Kita menyambut bahwa Tuhan baik, dan minta selalu Tuhan bersama kita semua. Haleluya, amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami minta dengan kekuatan, dengan pemeliharaan, dengan pemberian yang terbaik yang sudah Kau berikan kepada kami semua, yang kami sudah nikmati, walaupun kadang-kadang kami tidak menyadari bahwa betapa besar kasih-Mu kepada kami. Sehingga Tuhan, kami mendukakan Engkau, sehingga kami tidak sengaja melukakan hati-Mu. Bapa, ampuni kami. Kami mau bersyukur dan berbahagia. Kami mau merasakan kebahagiaan. Kami mau menyadari bahwa kami perlu Engkau. Kami mau bahwa kebersamaan, berjalan bersama Engkau akan menyelamatkan kami. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kuatkan kami semua untuk melewati masa-masa ini, sehingga pada akhir tahun nanti kami bisa merasakan Tuhan, bahwa kasih Tuhan, penyertaan Tuhan melingkupi keluarga kami, dan kami bisa melakukan dan kuat dalam menghadapi 2021. Tuhan, terima kasih. Kami tetap berdoa, meminta kepadamu. Masa-masa sulit pandemik, pemerintah yang akan berusaha untuk vaksin, kami percaya Tuhan. Berkati dalam nama Yesus semua vaksin yang ada, yang baik dalam proses, yang baik sudah jadi, yang baik yang sudah siap, yang sudah untuk disuntikan, divaksinasi kepada seluruh yang sudah diberikan target-targetnya. Semuanya Tuhan, kepada seluruh bangsa Indonesia ini Tuhan,
diberkati dalam nama Yesus. Sehingga semua ini bisa berjalan dengan baik, lancar, dan semua sehat dan kembali normal dengan baik. Sehingga kehidupan di dunia ini, kehidupan kami semua bisa kembali dengan baik. Namun kami tetap percaya Tuhan. Kami belajar di 2020 bahwa Tuhan mengajarkan banyak hal untuk kami hormati dan kami hargai. Bahwa kehidupan di dalam pandemik ini membuat kami sadar bahwa kami sadar Tuhan itu ada. Tuhan itu bersama kami. Kalau kami bisa melewati tahun 2020 dengan luar biasa, dengan sehat, terima kasih banyak Tuhan. Berkati pemerintah, usaha, pekerjaan mereka, pelayanan mereka buat rakyat. Berkati Bapak Presiden Jokowi bersama Wakil Presiden, berkati seluruh pemerintahan yang ada, dari MPR, DPR, seluruh jajaran Tuhan, TNI dan Polri. Mari Bapak Ibu Saudara, waktunya kita menerima berkat. Angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus yang akan menguatkan, memulihkan, bahkan melindungi kehidupan kita semua, keluarga kita, pekerjaan kita, bahkan seluruh apapun yang kita lakukan. Diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi semua yang yakin dan percaya, mari kita katakan sama-sama, amin. Terima kasih banyak, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan sebentar lagi ada biara selanjutnya. Kita akan berjumpa lagi nanti. Jangan lupa berbahagialah. Amin. Oh, oh.